Mengumumkan pencabutan izin Padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin Jadab di Pendopo Ronggo Hadi Notonegoro, Kabupaten Blitar, Selasa pagi. Pembacaan surat keputusan ini juga dihadiri Forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pencabutan izin dan penutupan Padepokan berdasarkan hasil asesmen. Dalam izin yang diajukan Gus Samsudin tidak sesuai dengan praktik yang dilakukan saat ini. Aduh. Aduh, piye? Aduh. Umat. Aduh. Piye aduh. Piye aduh. Piye? Masya Allah, burung saya lepas. Burung saya lepas. Ya Allah. Aduh, burung saya lepas. Ya Allah. Aduh, burung saya. Gimana saya nggak punya burung? Ditolong kalau ada sakit langsung fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan ahlinya, bawa ke dokter. Jika itu penyakit fisik dan seterusnya. Kemudian jika ada urusannya dengan hal-hal yang tadi sambet kesurupan segala macam, saya tidak punya ilmu kesurupan. Tidak mengerti ilmu kesurupan. Yang ada melakukan masuk jin, masuk syaitan. Ada masuk syaitan, masuk jin. Mas itu tidak disebutkan apakah masuk atau masus. Mas itu adalah ya apakah godaan yang ada sewas-was. Was-was, jin memberikan was-was. Was-wasil khannas. Kalau masa merasuk kemasukan rohnya fulan dan fulan, bukan, saya dia bagian, bukan ilmu itu. Dari zaman Nabi Adam, kalau iblis mau mengganggu adalah dengan cara membohongi, menghiasi. Tazyin minasyaitan, menghiasi dengan was-was. Tidak usah masuk-masuk. Allah ilmu masuk, saya tidak ngerti ilmu dunia masuk-masukan itu. Selagi saya tidak tahu, saya tidak boleh membahas masalah itu. Kita sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Masul jin, masul syaitan. Ada masul syaitan, difahamkan dalam ayat lain adalah was-was, godaan-godaan. Ini sendiri. Mungkin sekali orang kena waswas syaitan, godaan syaitan, iya. Cuman godaan syaitan kan begitu mudah diajarkan Nabi untuk diusir dengan membaca surat Al-Fatihah, Falaq bin Nas dan seterusnya. Insya Allah akan hilang dengan yang demikian itu. Kita baca doa, baca zikir yang diajarkan Nabi, insya Allah segera itu. Tapi setannya nggak pergi dan sebagainya, mungkin bukan dunia itu. Masuk bab yang sakit mental, ini yang sering diabaikan, sering tidak diperhatikan. Mental. Sakit mental ujungnya adalah gila. Jadi psikisnya yang sakit, psikologinya yang sakit, bukan fisiknya. Ini sebabnya macam-macam. Ini ada orang dia baca wiritan nggak bikin gila. Dari mana wiritan bikin gila? Khodam jinnya masuk ke dia, nggak ada, ngapain masuk urusan itu. Dia terlalu, mungkin dia kenapa sampai ngamalin tuh? Hayalannya dia pengen bisa terbang aneh-aneh. Beli tiket pesawat Surabaya Jakarta sudah terbang, itu kok pusing. Ingin berjalan di atas air, aneh banget. Naik perahu beres nanti. Atau pinjam pelampung, bisa terbang. Pengen bisa berjalan di tembok, jadi cicak. Nah, pikirannya aneh-aneh, makanya gampang stres orang begitu. Orang yang normal aja deh. Hidupnya pengen aneh, terus pengen aneh. Sebetulnya di saat dia pengen aneh itu karena dia tidak punya kecerdasan dalam menjalani hidup. Hidup pengen aneh, orang aneh. Nah, artinya kita perlu kasih sayang orang semacam itu. Ada mungkin, makanya harus kita masuk kepada pemahaman sisi ini. Kalau fisiknya oke, nggak ada fisiknya aman saja, di tensi, di semuanya sehat, oke, berarti psikisnya, psikologinya mungkin menjadikan dia semacam seperti gila dan sebagainya. Sudah benar tadi bawa ke psikolog, tapi psikolog yang dia kenal Allah. Karena kuncinya ada kembali kepada Allah. Karena di saat dia putus asa dan sebagainya itu karena apa? Hilangnya pegangan. Kita akan putus asa karena punya utang banyak, karena tidak ada yang menjamin membayar utang, kan begitu. Di saat ada orang berkata nanti akan saya bayari, tenang hatinya. Sementara dia punya Allah yang bakal bisa menyelesaikan semuanya. Kenapa Anda semakin yakin? Itu. Jadi memang yang perlu kita hadirkan bagaimana kita bangun keyakinannya kepada Allah. Allah yang bakal menyelesaikan semuanya. Keimanan kepada Allah. Itu menghibur hatinya sehingga seberat apapun karena dia langsung berurusan dengan zat yang maha kuat. Jadi permasalahan psikologi ini adalah di saat misalnya dia terpuruk karena merasa tidak ada yang menolong, dia lupa bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa untuk memberikan pertolongan.
Dan itu bukan berarti tidak punya iman, enggak ada urusannya. Dia mental tertekan, dia baca wirid pengen ini dan sebagainya. Mungkin dia, makanya ada orang kan pernah dengar itu, dia pernah punya amalan jadi gila. Oh bukan, dia terlalu konsentrasi fokus pengen begitu, nggak jadi dia. Kasihan dia, perlu dikasihani dia, sakit mentalnya. Maka gimana kita urusan dengan orang begitu? Ya kita ajak ngobrol, kemudian kita bawa ke ahlinya, pakarnya. Kemudian kalau dibantu dengan obat dan sebagainya. Kemudian gimana? Mungkin masalah jin dan sebagainya. Oh itu datang ke kiai dibacain doa, ruqyah, selesai. Ruqyah sederhana, baca Fatihah, baca zikir, selesai. Nah, sekarang penyakit fisik nggak dibawa ke dokter. Katanya kena santet. Ini aneh-aneh, suudon sama orang. Masalah permasalahan psikologi, psikis. Gus Syamsuddin tukang rongsok mendadak sakti di YouTube dan bangun padepokan mewah. Aksi-aksinya di YouTube membuat banyak orang terpengaruh. Dia sering melakukan live pamer kesaktian. Gus Syamsuddin Jabab namanya sedang hangat diperbincangkan publik usai padepokan Nurzat sejati miliknya ditutup sementara atas desakan warga. Padepokan yang berlokasi di Rejowinangun, Kademangan, Blitar, Jawa Timur itu ditutup karena Gus Syamsuddin dinilai melakukan penipuan melalui metode pengobatan spiritualnya. Hingga akhirnya terjadi penggeredukan oleh warga dan mendapat kesepakatan untuk ditutup sementara pada Minggu 29 Juli 2022 setelah mediasi yang dilakukan oleh Kapolsek Ledoyo. Namun siapakah Gus Syamsuddin? Banyak orang yang belum tahu ternyata dulunya dia adalah tukang rongsok yang kemudian viral atas aksi-aksinya di YouTube hingga membangun padepokan mewah. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini profil Gus Syamsuddin Jabab. Gus Syamsuddin adalah pria kelahiran 1989 dari desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar yang telah dikaruniai satu anak dari pernikahannya dengan Yuni Lida. Gus Syamsuddin dikenal sebagai guru agama sekaligus praktisi ilmu spiritual atau kebatinan. Pria ini banyak mendapatkan ilmu kala menempuh pendidikan di pondok pesantren, salah satunya ilmu khas merawat sesama, yaitu merawat orang yang berkebutuhan khusus atau gangguan jiwa. Gus Syamsuddin pernah menjadi tukang rongsok. Sebelum setendar sekarang, Gus Syamsuddin pernah mencari nafkah dengan menjadi tukang rongsok. Di masa inilah sang Gus mendapat permintaan dari banyak orang untuk didoakan.